Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang cerah hari ini, insyaallah ikhwafillah rahimakumullah, dan juga tentunya para pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak dan juga para pendengar radio Mujahidin 105,8 FM. Hari ini kita mengudara dan juga tentunya berbincang istimewa. Dan insyaallah hari ini ikhwafillah rahimakumullah di hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024, dan juga tentunya tepat pada 2 hari jelang Ramadan suci selalu dinanti. Insyaallah hari ini ikhwafillah rahimakumullah dengan keadaan yang sehat dan juga selalu bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Dan insya Allah bulan suci Ramadan di tahun ini semoga membawa kita ke dalam kebaikan, membawa kita lebih tingkatkan ketakwaan, dan tentunya membawakan kita keberkahan apapun aktivitasnya, segala apapun itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ifadlah rahimakumullah dan juga para pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak dan juga relay juga langsung ya dari Radio Mujahidin. Hari ini ifadlah rahimakumullah karena kita di kawasan Masjid Raya Mujahidin, kita akan ngebahas mengenai tema Mujahidin sambut Ramadan. Dan insya Allah hari ini juga ditemani Bapak Dr. Andes Haji Joni MPD, insya Allah mewakili Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat, yang akan memaparkan persiapan dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang digelar dari Yayasan Mujahidin untuk mempersiapkan Ramadan 1445 Hijriah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, Pak ya. Amin, apalagi mau sambut Ramadan nih, insya Allah. Dan hari ini wabillahi rahimakumullah kita langsung aja ngebahas persiapan apa aja sih, karena tadi kita baru saja memasuki di area Masjid Raya Mujahidin dan terlihat tenda-tenda, Pak ya. Ya, tenda sudah berdiri bertanda penyambutan di Masjid Raya Mujahidin akan digelar apa nih, Pak? Kalau ada tenda-tenda di depan, Pak. Itu bazar. Wah. Jadi yang tampak dulu nih sebelum kita ke ini ya Ramadannya, Pak ya, yang tampak dulu di depan. Dan ikhwafillah biasa mungkin ya di area Mujahidin melihat dan sudah tampak tenda yang sudah berdiri mempersiapkan sambut Ramadan. Baiklah ikhwafillah rahimakumullah, langsung aja kita akan menanyakan kepada Pak Joni ya, apa aja sih persiapan dari Yayasan Mujahidin dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Oke, Pak, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah pada pagi hari ini Maret 2004 bertepatan juga dengan 1445 Hijriah, kita telah bertemu di TV Mujahidin dan insyaallah di Radio Mujahidin juga untuk bincang-bincang istimewa tadi ya. Iya, bincang terkait dengan jelang Ramadan 1445 Hijriah. Persiapan kita, Mbak, untuk di Masjid Raya khususnya dan Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat pada umumnya ini memang sudah checking terakhir kemarin, pertemuan dengan seluruh pengurus yang ada di lingkungan Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, itu sudah kelihatan ada tenda di depan, ya. Tenda itu kelihatan. Memang sudah beberapa tahun terakhir kita selalu menggelar, ya, bazar ataupun nanti menjual ya kebutuhan masyarakat, terutama yang terkait dengan untuk buka puasa. Berbuka puasa nanti itu tersedia berbagai jenis kuliner nanti, termasuk ya kue-kue dan lain sebagainya lah, ya, lengkap dengan lauk pauk dan segala macam. Nah, ini kita dari Yayasan Mujahidin mempersiapkan tempatnya sehingga nanti bapak atau ibu yang berminat, bahkan saya dengan sudah penuh pendaftarannya. Wah, ya, penuh nih. Berarti bakalan ramai nih. Iya, bakalan ramai itu gelar jualannya itu sudah mendaftarkan diri dan insya Allah dimulai pada hari pertama bulan suci Ramadan, peresmiannya gitu. Berarti openingnya di hari pertama hari Ramadan. Pertama ya.
Jadi nanti diacarakan ada kegiatan pembukaannya untuk hari pertama bulan suci Ramadan. Nah, kita masih menunggu informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia kapan kita mulai melaksanakan ibadah puasa atau 1 Ramadannya. Jadi awal yang kita lihat adalah bazar dulu Pak ya. Bazar dulu yang akan digelar mulai tanggal 1 Ramadan. Dan memang jadwal Ramadan ini masih menunggu sidang ya Pak ya. Masih menunggu sidang dan tetap mengikuti pemerintah. Ya, dan tadi persiapannya dari rapatnya, closingnya sudah ini ya final Pak ya. Sudah final. Check-in terakhir dan sudah juga tampak tenda sudah berdiri. Infonya full ya Pak ya? Lokasi ininya ya? Lokasi di situ sudah dibagi-bagi dan kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 75 atau 76 stand ya Pak? Yang sudah mendaftarkan, stand lah ya. Wah, luar biasa. Boleh nih Pak diinfo sedikit openingnya ada apa aja nih? Mungkin dihadiri siapa gitu ya? Karena tinggal berhari lagi nih. Insyaallah kita juga mengundang PJ Gubernur Kalimantan Barat, yang jelas insyaallah nanti Pak Wali Kota, juga seluruh keluarga besar atau pengurus Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat serta dinas instansi terkait lah. Kita undang, mudah-mudahan beliau bisa hadir, karena kalau nggak keliru itu libur kan hari pertama puasa. Libur ya, Senin Selasa. Tapi mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, beliau bisa hadir juga ikut acara peresmian atau pembukaan bazar pada tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah. Selain hari pertama yang digelar opening dari bazar, ada apa lagi nih Pak untuk hari pertama Ramadan? Di hari pertama sementara itu dulu kita ya, sambil juga melaksanakan ibadah berikutnya karena di malam pertama bulan suci Ramadan kan kita sudah mulai melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan. Tarawihnya juga sudah mulai itu karena ba'da maghrib begitu kita mendapatkan informasi atau pengumuman dari pemerintah, artinya kita sudah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang dahului tentu dengan salat berjamaah maghrib isya dan lanjut tarawih dan witir. Ini semuanya udah langsung ini ya Pak ya? Semuanya sudah opening dari awal puasa menyambut malam malam sudah terlaksana tarawihnya. Oke, dia juga informasinya juga akan ada buka puasa ya. Biasanya insya Allah ya Pak ya. Kan ada itu. Jadi kalau untuk rangkaian kegiatan ini memang cukup padat kita di full banget ya Pak ya. Mujahidin, juga lembaga-lembaga yang ada di Yayasan Mujahidin ya. Tapi untuk lembaga ibadah dan pemakmuran masjid yang kebetulan saya sebagai ketua di sana itu terkait dengan ibadah-ibadah mulai dari tarawihnya, kemudian kultumnya sebelum tarawih ya, setelah sholat isya kan ada kultum dulu, lanjut sholat tarawih dan witir. Dan ada lagi yang ini merupakan sudah tahun kedua, jadi kita melaksanakan qiyamul lail mulai 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan. Berarti atau sebulan penuh full ya, 30 Ramadan. Jadi 29 atau 30 ya, kita tergantung pengumuman lagi untuk 1 Syawalnya. Kalau memang 29 hari ya 29 malam kita melaksanakan qiyamul lail yang dimulai dini hari pukul 2.30 untuk tanggal 1 sampai 20 Ramadan, tanggal 21 sampai selesai Ramadan itu pukul 02.00. Jadi kan semakin ramai itu orang-orang beriktikaf dan sebagainya. Gitu Mbak. Oke nih Fafillah. Dan terkait tadi Bapak sudah memberikan informasi bahwasanya ada witir, ada tarawih, ada kajian juga ya pastinya Pak ya. Dan pastikan buat Ikhwafillah untuk hadir dan meramaikan Masjid Raya Mujahidin karena space-nya ini besar Masjid Raya Mujahidin ya. Jadi sayang banget nih kalau Ikhwafillah sudah lewat tapi nggak mampir di Masjid Raya Mujahidin. Baik Ikhwafillah rahimakumullah, untuk ininya Pak, petugas atau tarawihnya siapa imamnya gitu kan Pak. Biasanya orang-orang siapa sih imamnya gitu. Nah, boleh informasi ini Pak, sedikit. Kalau untuk imam sholat tarawih dan witir itu adalah imam-imam tetap kita. Pakai imam tetap Pak ya. Di Masjid Raya Mujahidin ada 6 orang imam secara bergiliran, baik sholat 5 waktunya seperti biasa dan juga sholat tarawih dan witir. Tapi kalau untuk
qiyamul lailnya 4 imam tetap, ada 4 orang, 8 orang semuanya, 4 orang imam tetap Masjid Raya Mujahidin, hafiz semua, penghafal Quran 30 juz. Kemudian ada hafiz-hafiz muda yang kita undang juga nih dari luar, ada 4 orang nanti yang memimpin kita untuk qiyamul lail selama kurang lebih 1 jam 15 menit karena harus menyelesaikan 1 juz 1 malam. 1 juz. Ya. Jadi memang targetnya ialah khatam ya Khatam Pak. selama bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa nih Fafila ya. Dan mungkin yang mengejar pahala, wah langsung aja di Masjid Raya Mujahidin nih. Kita sudah menyiapkan ya Pak semuanya ya. Dari imam, kemudian jam-jamnya juga sudah ditetapkan. Dan kalau mau ikut sholat qiyamul lail ya, untuk nih jam berapa nih Pak? Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, tanggal 1 sampai 20 Ramadan itu dimulai setengah 3 setengah atau 3 jam nih 2.30. Tapi tanggal 21 sampai berakhirnya Ramadan itu jam 02.00. Kenapa? Karena jumlah jamaahnya biasanya bertambah banyak yang iktikaf. Ya. Kita juga kan mempersiapkan untuk konsumsi sahurnya dan sebagainya. Benar-benar. Jadi harus cukup waktu lah. Jadi Fafilah jangan sampai nih untuk berburu pahalanya malah mengendor ya Pak ya. Karena kayaknya rata-rata masjid juga menyiapkan yang terbaik ya, termasuk Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat, masjidnya kebanggaan Kota Pontianak dan juga tentunya kebanggaan kita semuanya warga Kalimantan Barat. Silakan nih Fafilah untuk hadir meramaikan kegiatan-kegiatannya dan juga berburu pahala di Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Baiklah Fafilah rahimakumullah, nanti lagi kita akan berbincang lebih lama lagi dan juga tentunya bersama Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat yang akan memberikan informasi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah ikhwafillah rahimakumullah, para pendengar Radio Mujahidin serta para pemirsa MTV Mujahidin Pontianak yang insyaallah masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga masih stay membersamai di program Bincang Istimewa hari ini. Dan baiklah ikhwafillah rahimakumullah, setelah tadi kita berbincang mengenai informasi yang akan digelar ya, kegiatan-kegiatan, kemudian juga dari sholat, kemudian juga ada kajian ikhwafillah rahimakumullah, dan juga tadi di awal kita opening dengan terlihatnya tenda yang sudah berdiri nih Fafila. Baiklah ikhwafillah rahimakumullah, seperti biasa ada spesial ya untuk di bulan suci Ramadan, yakni pada tanggal 17 Ramadan, yakni tepat nuzul Quran. Dan akan ada kegiatan apa sih Pak pada tanggal tersebut? Boleh kita akan tanyakan, dan ikhwafillah silahkan nantikan kegiatan apa yang akan digelar dari Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat. Boleh silahkan Pak. Baik, makasih Mbak Indah. Iya. Yang kedua kalinya, sebagaimana biasanya kita memang tiap tahun memperingati malam nuzul Quran. Iya. Tanggal 17 Ramadan, malam 17-nya. Jadi hari ini yang ke-16 malamnya kita laksanakan peringatan nuzul Quran. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan dengan salat tarawih, setelah ba'da isya kita memperingati nuzul Quran dengan diisi tausiah. Ceramah agama lah ya. Insyaallah pada tahun ini kita ngambil ceramah yang dari internal aja, penceramah dari yang internal saja, itu Ustaz Muammar Qaddafi SMH ya. Beliau yang akan memberikan tausiah nanti pada malam 17 Ramadan. Jadi tidak mengundang dari luar. Jadi dengan Ustadz yang ada di dalam, kemudian beliau juga sebagai imam tetap di Masjid Raya Mujahidin. Masya Allah. Cukup juga ya, beliau kemana-mana juga sudah memberikan kajian gitu. Jadi begitu Mbak, setelah Mbak Indah, setelah sebelum sholat tarawih, sebelumnya nuzul Quran dulu ya, supaya jemaah tetap ramai gitu. Insya Allah ini dilanjut dengan beliau yang imam atau gimana Pak di malam itu? Enggak, yang ya? lain ya, beliau hanya bertugas sebagai penceramah aja. Giliran beliau.
Kalau imamnya ada imam yang lain lagi. Oh ya, ya karena kan memang kita rolling lah, Pak, jadwalkan ya. rolling setiap malam berganti-ganti. Jadi Fafila jangan sampai nih ketinggalan ada ceramah khusus ya di malam 17 ya Pak ya, Ramadan, untuk memperingati nuzul Quran dan mungkin memaknai bagaimana Al-Quran itu ya Pak. Dan insya Allah kita sendiri akan mengaitkan dalam diri kita sendiri bagaimana memperbaiki diri dan juga tentunya mengaplikasikan nilai-nilai Quran dalam diri kita. Benar. Insya Allah. Dan Ifallah rahimakumullah, setelah di tanggal 17 kita akan menjejaki di 10 malam terakhir. Ya Pak ya. Bukan 10 malam terakhir. Apa nih Pak? Mungkin barangkali perlu saya sampaikan juga ini terkait dengan unit pengumpul zakat. Oh iya, sekalian ya. Kita di Masjid Raya juga ada UPZ namanya, unit pengumpul zakat dan fitrah. Fitrah. Itu sudah dibuka Pak? Insya Allah itu di hari kelima Ramadan. 5 Ramadan. Kita sudah buka stand. Untuk para petugas menerima zakat, infak dan sedekah, mungkin juga fidyah dari jemaah atau umat kita pada tahun ini. Jadi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya itu pagi sudah dibuka standnya untuk memberikan pelayanan kepada sampai malam. Sampai mungkin tarawih selesai mungkin ya Pak ya. Ditunggu gitu. Dan itu berakhir nanti sampai akhir Ramadan. Karena pada akhir Ramadan juga kita langsung mendistribusikan zakat dan fitrah, zakat maupun zakat amal maupun zakat fitrah, infak dan sedekah itu kepada yang berhak menerima. Ya, gitu. Jadi Fafila rahimakumullah yang kebingungan biasanya banyak yang nanya nih Pak untuk terkait fidyah yang mungkin kan mungkin sebelumnya ada berhalangan gitu kan, dan insya Allah Fafila rahimakumullah di Masjid Mujahidin pada tanggal 5 Ramadan. 5 Ramadan sudah dibuka standnya. Biasanya membuat tenda tersendiri ya Pak ya di depan. Di depan. Kalau tahun ini gimana nih Pak? Kemudian di Selasar masjid kita juga ada. Selasar juga ada ya. Jadi ada beberapa titik nanti. Tapi biasanya juga di depan sana di parkiran paling depan itu kita buat tenda, pasang tenda di situ dan di sana petugasnya disiapkan. Karena biasanya yang terlihat tuh yang di depan-depan mata tuh Pak ya, yang masuk parkiran, ada nih gitu. Dan memang Fafila dimudahkan dalam hal ini Pak ya. Insya Allah dimudahkan. Karena dan di area parkiran, orang parkir juga gampang, jadi tidak kemana-mana lagi. Iya, mungkin habis jajan di bazar gitu Pak ya sekalian. belanja, jajan jangan. Oh jajan jangan. Tapi kalau malam kan kita udah sampai ini aja di bazar itu. Biasa sampai maghrib. Ada juga sampai maghrib. Biasa habis maghrib juga masih ada. Beberapa masih ada. Jadi Fafila rahimakumullah jangan sampai ini ya ketinggalan informasi di Masjid Mujahidin ini, insya Allah lengkap ya Pak ya. Dari pelayanannya, kemudian dari ibadahnya, bahkan sampai pengumpulan zakatnya pun juga ada. Jadi silahkan Fafila kalaupun memang bingung nih sama informasinya, silahkan datang aja di Masjid Mujahidin. Ya mungkin tanya satpam dulu ya Pak ya. Karena yang security yang ada di depan, nah silahkan Fafila tanyakan di mana lokasinya. Karena biasanya tidak cuma ini, mungkin dari yang program-program lainnya ya di Masjid Mujahidin ini nggak cuma ada beberapa kotak-kotak kayak pengurus LDP IPM, tapi yang lainnya masih banyak nih Fafila untuk kegiatan-kegiatannya. Dan silakan nih Fafila hadir untuk meramaikan pastinya di Masjid Mujahidin Kalimantan Barat. Oke, baik Pak, setelah dari pengumpulan unit zakat tadi, ya balik lagi tadi ya di 10 malam terakhir, apakah ada lagi? 10 malam terakhir. Seperti biasa juga nih. Di 1 Ramadan sudah mulai ada yang i'tikaf. Iya. Udah ya? Udah ada yang masuk itu. Tapi yang paling ramai nanti itu di puncaknya 20 ke atas. Makanya tanggal 21 Ramadan itu kita mulai Qiyamul Lailnya awal. Sebelumnya kan ada kajian-kajiannya. Iya, kajian. Bersama adik-adik remaja mujahidin yang ambil bagian juga, ikut serta berperan, terutama pada saat orang-orang beriktikaf di Masjid Raya mulai tanggal 21 dari luar udah ramai ya. Iya, udah ramai. Jadi kita siapkan segala sesuatunya jelang sahur. Nah itu mulai 21, dan yang paling puncaknya itu
biasanya malam 27. Iya. Tapi yang malam-malam ganjil 25, 27, 29 seterusnya itu ramai lah. Naik turun ya, Ya, Pak ya. kalau malam-malam ganjil di 10 terakhir memang ramai. Jadi bukan naik turun, malah nambah terus dia itu ya. Ada 21, ada 2, ada 3 dan seterusnya itu. Ini kita sampaikan karena memang di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Bahkan mencapai ribuan jemaah. Iya, ribuan benar Pak. Hadir. Mudah-mudahan tahun ini juga pagi kita sudah punya karpet baru nih, Mas. Iya, Masya Allah nih karpet baru nih Pak Bila. Ada seluruhnya udah karpet udah terpasang semua, kan? Nah, jadi udah nggak terlalu dingin lagi lah di kena lantai kita yang dulunya belum ada karpetnya. Sekarang sudah full karpetnya. Masya Allah, ini luar biasa. Tapi tidak berarti untuk tidur, iya, gitu ya. untuk ibadah. Ini kalau untuk tidur enak juga ya Pak. Janganlah gitu. Takutnya nggak sahur nanti ya. Betul. Kita kan etika bukan pindah tidur. Pindah tidur ya. Emang nih ramai banget Ifabila ya, karena pengalaman juga di sebelum COVID ya memang lagi aktif-aktifnya nih Pak di Remaja Mujahidin, dan memang benar tuh sampai ribuan, sampai 3.000 peserta tuh luar biasa, dan memang dari Yayasan Mujahidin mensupport ya dari adanya para peserta sampai makan sahur pun juga disediain nih Pak Villa. Kita berharap jemaah juga bisa berinfak juga Pak ya. Ya berinfak juga gitu, mendaftarkan diri dengan pengurus yang ada dengan remaja, ada di remaja, kemudian memberikan sebagian rezeki lebihnya untuk berinfak bersama-sama lah kita bisa menikmati. Iya, kita harapkan itu. Luar biasa sih, jadi memang kerjasama semuanya ya Pak ya, nggak cuma support dari yayasan saja, tapi support dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Kerjasama yang baik lah gitu. Kerjasama yang baik, dan memang semata-mata memang karena Allah Subhanahu Wa Taala Pak ya. Itu yang kita harapkan. Ini kan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Benar. Jadi dilipat gandakan semua, mulai dari ibadah sholat kita, sedekah kita, semuanya dilipat gandakan. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Jangan takut untuk bersedekah. Jadi jangan takut nih Pak Villa. Iya. Jadi dapat semua kita kan, berintikaf dapat pahalanya, berjamaah apalagi, tambah lagi dengan infak. Wah, kan udah cukup lah Pak ya, luar biasa untuk di bulan Ramadannya. Apalagi kita sebagai umat muslim dan muslimah gitu ya, memang di Ramadan ini adalah momen spesial ya, mungkin hanya 1 bulan saja dalam 12 bulan. Hanya 12 bulan yang disediakan, tapi hanya 1 bulan saja yang memang dilipat gandakan, istimewa, semuanya. Tidur aja dapat pahala katanya Pak ya. Tapi bukan berarti 1 harian tidur ya. Tapi Masya Allah luar biasa ya, Allah memberikan pahala bagi setiap hambanya yang berpuasa. Insya Allah. Baik Pak rahimakumullah, nanti lagi kita akan menyambung lagi kebersamaan kita, dan insya Allah nanti masih tetap membersamai di program Bincang Istimewa. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah kembali lagi kepada Iqbal rahimakumullah, para pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak, dan juga tentunya para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM. Dan hari ini Iqbal rahimakumullah, ini adalah segmen terakhir ya bersama di program Bincang Istimewa hari ini, dan juga tentunya menginformasikan kembali buat Iqbal rahimakumullah dalam penyambutan bulan suci Ramadan, dan juga tentunya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang digelar di Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Dan di sini masih membersamai kita Pak Joni ya, tentunya mewakili Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat, yang akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan apa aja yang digelar di Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Lagi nih Pak, setelah tadi kita berbincang mengenai 10 malam terakhir ya Pak ya, dengan beragam acara dan juga kajian, mungkin tema-tema juga berbeda, Nuzulul Quran juga, dan sampailah penyambutan Idul Fitri yang sudah dinanti para umat muslim dan muslimah di wilayah Kalimantan Barat. Dan insya Allah akan digelar apa aja nih Pak untuk di Masjid Mujahidin. Makasih Mbak Indah untuk yang ketiga kalinya.
Jadi setelah barangkali kita melaksanakan puasa nanti hampir sebulan penuh, selama bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita sehat walafiat, dapat kita terus mengagungkan asma Allah, yakni menyambut 1 Syawal 1445 Hijriah, didahului tentunya dengan takbir, malam takbir biasanya itu kan. Ini pada tahun ini kita ada sedikit gebrakan. Oh, apa nih? Luar biasa nih kayaknya. Kita akan adakan takbir di depan Menara Tunggal ini. Sekarang kita tempat ini ya. Dan kita akan menghadirkan insyaallah sekitar 3 sampai 500 jemaah. Terutama remaja-remaja mujahidin, remaja-remaja yang dari kota Pontianak untuk bergabung. Ya, di depannya ada air mancur. Nanti ada stek di situ. Dan kita gelar takbir di malam 1 Syawal itu mulai pukul 20. Mudah-mudahan bisa sampai ke pukul 24. Iya, biar pas tengah malam gitu, Pak ya. Nah, ini kan kita sudah punya air mancur nih. Iya. Nah, di depan Menara Tunggal ini dan ada juga gapura di depan. Dia akan ada stek di sini dan insya Allah mungkin jika memungkinkan juga ini kami akan adakan festival takbir. Ya, insya Allah pada malam itu gitu. Namun walaupun misalnya tidak ikut festival tapi hadir membersamai dalam takbir ini, nah, kami kebetulan kita akan ada sponsor tunggal nih. Nanti menyediakan konsumsi yang makan, kemudian ada penggantian untuk transport. Wah, jadi emang walaupun kecil ada gitu ya. Sebab itu kami mengundang terutama kepada remaja ya. Barangkali nanti bisa ikut ambil bagian lah untuk malam 1 Syawal di lingkungan Masjid Raya Mujahidin, tepatnya di depan air mancur. Ya kan kita sudah punya air mancur itu. Tapi air mancurnya ya karena ini baru ya, semangat ini kita. Oleh sebab itulah kita sambil memperkenalkan juga dengan masyarakat bahwa di sini sudah banyak fasilitas yang bisa kita gunakan, halamannya juga. Jadi mungkin di samping syiar Islam juga kita ingin adakan semaraknya. Iya, jadi euforianya tuh dapat ya Pak ya. Mudah-mudahan selain itu kita juga mengadakan festival takbir untuk remaja-remaja. Nah, siangnya tentu apabila sudah sampai 1 Syawal kita melaksanakan sholat Idul Fitri bagaimana biasanya di halaman parkir kita, halaman depan sini. Sampailah ke daerah plasanya ini, Masjid Raya kita ini kan ada plasanya di situ juga. Nah, nanti yang bertugas itu insyaallah pada tahun ini untuk Imam Ustadz Sumardi Al-Hafiz, yaitu Imam tetap Masjid Raya Mujahidin. Kemudian untuk khatibnya insyaallah ini Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arsyad MH ya, yang akan menjadi khatib. Insyaallah beliau yang memberikan khutbah dan tentu diikuti dengan petugas-petugas yang lain yang juga berasal dari Masjid Raya Mujahidin. Itu barangkali. Dan informasinya kalau di tahun sebelumnya nih Pak, jamaahnya nih untuk di Idul Fitri berapa nih Pak biasa kira-kira? Kita biasanya mencapai 10 ribuan itu. Wah, Masya Allah, jadi setengahnya masyarakat kayaknya nih Pak ya. Akhwat ya, itu apa namanya, kan di plaza ini biasanya akhwatnya, karena akhwat kan di sebelah kanan itu. Nah, mudah-mudahan cuaca baik, kita berharap. Karena memang pakai outdoor Pak ya. Iya, kita pakai outdoor yang ada di sini. Nah, tapi kalaupun nanti misalnya cuaca tidak memungkinkan ya tetap kembali ke dalam masjid, di ruang utama Masjid Raya Mujahidin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ya, sampailah di bulan suci Ramadan dan juga kita sudah ngebahas mengenai Syawal ya, dimana ini adalah momentum kebahagiaan yang dirasakan umat muslim dan muslimah masyarakat di Kalimantan Barat, yang pastinya juga biasanya diinginkan ya Pak ya untuk bisa sholat nih di Masjid Mujahidin gitu ya, karena rame banget gitu. Dan memang ini sudah juga difasilitasi oleh Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat, baik itu petugasnya ataupun tempatnya juga. Dan yang harus dibawa apa aja nih Pak? Boleh informasiin Pak? Kalau nanti sudah sampai 1 Syawal,
kita harapkan bawa alas lah. Bawa alas. Karena kita kan menyiapkan halaman saja, koran kah, sajadah masing-masing, dan yang akhwatnya tentu bawa mukena. Nah ini yang perlu barangkali dari jemaah persiapkan. Setelah itu tentu juga dibawa pulang lagi supaya enggak. Iya. Supaya enggak. Boleh juga ditinggal. Merusak pemandangan. Kalau ditinggal merusak pemandangan dong. Korannya dibawa, sajadah sama mukenahnya langsung ke Masjid Raya ya Pak ya. Diamanahkan biar jadi pahala. Amin. Ya insya Allah Ifafillah rahimahullah, sampailah di closing statement Ifafillah karena program ini akan berakhir. Baik kepada Pak Joni untuk bisa memberikan closing statement untuk di program hari ini. Baik, makasih Mbak Indah untuk bincang-bincang istimewa pada hari ini. Kita berharap mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini kita dalam kondisi sehat walafiat hingga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Siangnya kita berpuasa, siam, malamnya kita qiyam. Ya, sholat tarawih, witir, qiyamul lail, kalau bisa jadi dua-duanya kan. Jadi satu paket itu antara siam dan qiyam ya. Jadi harus bisa dapat kita laksanakan. Tentu harus didukung dengan kondisi fisik kita yang sehat. Sebab itu dari sekarang barangkali sudah harus kita antisipasi supaya kita tetap sehat dan bisa datang ke Masjid Raya Mujahidin untuk berjamaah. Kemudian juga barangkali yang mau melaksanakan zakat mal, zakat fitrah atau bayar fidyah dan sebagainya, berinfak sedekah, silakan juga. Tanggal 5 Ramadan kita sudah buka stand dari UPZ Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Dan terakhir tentu malam 1 Syawal insyaallah kita ada lagi juga 17 Ramadan, peringatan nuzul Quran dan lain kan. Terakhir adalah kita Gemah Ramadan takbirnya ya, malam 1 Syawal insyaallah dilaksanakan di halaman ini depan Menara Tunggal ini ya, ada air mancur di sana dan insyaallah kepada yang hadir kita siapkan konsumsinya dan juga transportnya ya, karena sponsor tunggalnya itu. Nah, ini barangkali mari bersama-sama juga kita berbondong-bondong pada hari raya nanti kita merayakan kemenangan, melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah dengan khatib Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Pak Dr. Andes Haji Muhammad Arsyad MA. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian pemirsa dan para pendengar Radio MM dimanapun berada. Makasih Mbak Indah. Ya, baiklah Ifafillah rahimakumullah, setelah tadi closing statement dan juga tentunya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Joni ya yang sudah membersamai di program Bincang Istimewa dan mewakili dari Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat. Semoga sehat selalu Pak. Amin ya rabbal alamin. Karena kesehatan ini yang utama ya Pak. Kalau nggak sehat susah nih untuk menjalankan ibadah selama di bulan suci Ramadan. Dan juga buat Ifafillah rahimakumullah juga sama, semoga selalu sehat dan juga selalu diberikan rezeki yang lancar karena untuk bisa bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ifafillah rahimakumullah, sudah berakhir di program Bincang Istimewa hari ini. Semoga Ifafillah rahimakumullah dapat membersamai seluruh rangkaian di Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Saya Indah Sari yang bertugas sebagai MC atau host di hari ini pamit undur diri. Sama-sama kita melafazkan hamdalah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, berakhir di program Bincang Istimewa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.